Tema kita pada subuh yang penuh berkah ini adalah tentang meraih cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang cinta. Cinta dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya kasih sayang. Cinta sudah ada jauh sebelum umat Nabi Muhammad ini ada. Cinta Nabi Adam alaihissalatu wassalam, kemudian cintanya diberikan kepada Siti Hawa. Kemudian ada cinta baginda Nabi besar kita Muhammad SAW kepada Sayyidatina Khadijatul Kubra. Ada cintanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib kepada Fatimah Az-Zahra. Begitu juga kita, umat Nabi Muhammad SAW ini mempunyai cinta, yang kemudian cinta itu kita berikan kepada orang-orang yang patut untuk dicintai. Cinta kita berikan kepada istri-istri kita. Cinta kita berikan kepada anak-anak kita. Zuyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin. Dunia ini indah karena adanya cinta. Cinta kepada istri, cinta kepada anak-anak. Akan tetapi seharusnya dan sepantasnya cinta itu kemudian lebih besar. Cinta itu harus lebih besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam salah satu hadis qudsi yang sahih diriwayatkan dari Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ul ladzi yasma'u bihi. Fa idza ahbabtuhu, apabila aku telah mencintainya. Maksudnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencintai hambanya, kuntu sam'ul ladzi yasma'u bihi, maka aku akan memberi petunjuk pada pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar. Pertama pendengaran. Yang kedua, wa basarul ladzi yubsiru bihi, dan penglihatan yang mereka gunakan untuk melihat. Wa yadahul ladzi yabtishu biha, kemudian kedua tangannya yang dia gunakan untuk memegang. Wa rijlahul ladzi yamshi biha, kemudian kedua kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Wa in sa'alani a'taituhu, apabila ia meminta kepadaku pasti aku akan memberikan apa yang ia minta. Wa la in ista'adani la'u'idanhu, apabila ia meminta perlindungan kepadaku, minta pertolongan kepadaku, maka aku akan melindunginya. Muslimin jemaah sallallahu rahimakumullah, inilah keuntungan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keuntungan bagi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni apabila ia melihat sesuatu, maka ia akan melihat dengan pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Artinya matanya, pandangannya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihat hal-hal yang kemudian haram untuk dilihat. Begitu juga pendengarannya akan mendengar dengan pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pendengarannya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendengarkan hal-hal yang tidak boleh didengar, hal-hal yang haram untuk didengar. Tangan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga tangan kita dari hal-hal yang kemudian haram untuk dipegang, haram untuk disentuh, haram untuk dilakukan. Begitu juga kaki kita.
Kaki kita akan mendapatkan petunjuk untuk berjalan menuju tempat-tempat yang memang di situ ada kebaikan, tempat-tempat di situ ada kemuliaan, bukan tempat-tempat yang membuat kita menjadi lemah, menjadi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemudian untungnya, manfaatnya atau hikmahnya ketika kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Apabila ia meminta, apabila kita bertanya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan. Sudah saya jelaskan minggu lalu, apa yang susah ketika kita mencintai seseorang? Susahkah keluar uang kita? Susahkah keluar harta kita untuk orang yang kita cintai? Ketika kita mencintai seseorang, kemudian kita berusaha untuk mendapatkannya, kita berusaha untuk membahagiakan orang yang kita cintai, kita berusaha untuk menjaga orang yang kita cintai. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita, akan memberikan apa yang kita mau, apa yang kita butuhkan, walaupun kita tidak meminta. Kemudian apabila kita memohon perlindungan, Allah akan lindungi kita karena Allah mencintai kita. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana caranya kita mendapatkan cinta itu? Bagaimana caranya kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala supaya kita mendapatkan pendengarannya Allah, penglihatannya Allah, berdoa meminta langsung dikabulkan? Apa kiat-kiatnya? Dalam kitab Madarijus Salikin karangannya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan paling tidak ada 10 cara untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, adalah membaca Al-Quran dengan tadabbur, menghayati, memahami, membaca terjemahannya, membaca tafsirnya, sehingga kita paham apa yang diinginkan oleh ayat tersebut, apa perintah di dalam ayat tersebut, apa larangan di dalam ayat tersebut. Ketahuilah bahwa semua yang berkaitan dengan Al-Quran adalah itu yang terbaik, mulai dari orangnya, tempatnya, kemudian kapan diturunkannya, sampai bulan malamnya, semua menjadi hal yang paling baik di dalam hidup ini. Kita ketahui Al-Quran itu diturunkan kepada melalui siapa? Melalui malaikat Jibril, dan malaikat Jibril adalah sebaik-baik malaikat. Allah berfirman, "Tanazzalul malaikatu war-ruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr." Pada malam itu turun malaikat, dan malaikat Jibril diizinkan Tuhan untuk mengatur segala urusan. Malaikat di Jibril disebutkan di dalam Al-Quran karena kemuliaannya. Semulia-mulia malaikat di situ. Semuanya malaikat mulia, tapi yang lebih dari itu adalah malaikat Jibril. Kemudian kita telusuri ke step selanjutnya. Ketika malaikat Jibril sudah turun, kemudian diturunkannya Al-Quran itu kapan? Pada bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan menjadi sebaik-baik bulan di dalam 12 bulan itu. Bulan Muharram baik, mulia, tapi semulia-mulia bulan adalah bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Pada bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran. Kemudian setelah bulan, malamnya, kapan malamnya menjadi malam terbaik? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar itu menjadi malam terbaik di semua malam. Lailatul Qadar khairun min alf syahr. Malam kemuliaan itu lebih dari 1000 bulan. Malaikat terbaik yang berkaitan dengan Al-Quran, malaikat Jibril.
Kemudian bulan terbaik adalah bulan Ramadan karena di dalamnya turun Al-Quran. Malam terbaik malam Lailatul Qadar karena di situnya turunnya Al-Quran. Nabi terbaik adalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada beliaulah diturunkannya Al-Quran. Kemudian kepada hamba umat manusia terbaik siapa? Manusia terbaik adalah kita, umatnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tsumma awrathna al-kitab alladzi istafaina min ibadina. Kemudian kitab ini kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Kalau kita mau menjadi orang yang terbaik, orang yang dipilih, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dekatkanlah diri kita kepada Al-Quran. Allah mewariskan Al-Quran kepada orang-orang yang dipilih, dan orang yang dipilih adalah kita, hambanya, kita, umatnya Nabi Muhammad SAW. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kemudian kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan di tengah-tengah manusia. Kaum muslimin jamaah Rasulullah rahmatullah. Kemudian yang kedua, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah wajib dan sunnah. Man adali waliyan faqad adantu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi aku, sesungguhnya aku akan mengumumkan perang kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Allah mengajak perang kepada orang-orang yang memusuhi kekasih Allah, kepada orang-orang yang memusuhi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dirinci siapa kekasih Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan suatu amalan yang lebih aku cintai dibanding amalan yang fardu. Maka kalau kita ingin mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, kerjakan yang fardu-fardu itu sebaik-baiknya. Kerjakan fardu sebaik-baiknya, dahulukan yang fardu daripada yang sunnah. Kita misalnya bangun tengah malam, semalam suntuk bertahajud, tapi sholat subuh jam 6, tidak juga bagus. Ya, tidak juga bagus. Kemudian kita membaca Al-Quran semalam suntuk, subuhnya kemudian lewat. Kita bekerja dari pagi sampai sore sehingga pulangnya asar, ketiduran misalnya, kecapean dan lain sebagainya, juga tidak bagus. Maka dahulukanlah yang wajib dibanding yang sunnah. Tetap sunnah menjadi pendukung, penyempurna dari kekurangan ibadah wajib, tapi dapat cintanya Allah Subhanahu wa taala dari kewajiban-kewajiban, dari perintah-perintah yang wajib. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu. Hambaku tidak berhenti-hentinya mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Jadi wajibnya ada, sunnahnya ada. Kalau wajibnya saja masih belum sempurna, ketika disempurnakan dengan sunnah-sunnah maka menjadi sempurna. Itulah kemudian yang membuat kita bisa mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Jenis-jenisnya sudah banyak. Ada sholat sunnah saja banyak sekali. Sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah wudu, sholat sunnah rawatib, sholat sunnah tahajud, duha, sholat sunnah taubat, sholat sunnah hajat, sholat sunnah minta hujan, sholat istikharah, menentukan pilihan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu mendawamkan, mengistiqomahkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Alladzina yadhkuruna Allah, yang
mengingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala qiyaman, bisa dengan berdiri sambil jalan-jalan zikir beristighfar, astagfirullahalazim, subhanallah, alhamdulillah, atau berselawat. Wa qu'udan, kemudian dalam keadaan duduk atau berbaring dan lain sebagainya. Keadaan-keadaan apapun, dalam setiap keadaan ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Mathalul ladzina yadhkuru rabbahu wal ladzina la yadhkuru mithlul hayyil mayyit wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu seperti orang hidup dan orang mati. Kalau ia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia adalah seperti orang yang hidup. Hiduplah ia. Ketika ia tidak lagi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ia seperti mayit, seperti orang mati. Mati hatinya, mati hidupnya, hakikatnya itu hanya kiasan. Mati dalam artian tidak ada keberkahan, tidak ada aktivitas yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alaikum bi dzikrillah fa innahu syifaa'un wa iyyakum wa dzikrun nas fa innahu da'un. Alaikum bi dzikrillah, hendaknya kalian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu da'un, sesungguhnya zikir itu adalah obat. Zikir itu adalah obat, dan jauhilah oleh kalian membicarakan orang lain, karena itu adalah penyakit. Zikir adalah obat, membicarakan orang lain adalah penyakit. Maka perbanyaklah zikir sehingga kita menjadi sehat dari segi batin kita.